orang Mesir tidak memikirkan apa yang kata-kata ini berikan. Mereka tidak tahu Allah merancang tubuh kita untuk kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dan mereka memikirkan bahwa darah cacing bisa menjadi obat, dan itu sangat-sangat tidak menjaga penampilan optimum mereka. Allah menciptakan kita dan Ia tahu mengetahui apa yang diperlukan untuk menjaga kesehatan kita pada puncak efisiensi. Kisah seorang pemuda dengan mobil barunya. Saudara-saudara, ada sebuah cerita yang menceritakan bahwa seorang pemuda yang dia mungkin mendapatkan lebih banyak uang atau dapat bonus begitu, dia pun membeli mobil baru. Mobil barunya ini mobil mewah dan mobil sport. Jadi dia sudah mengidam-idamkan mobil ini sejak lama. Dan yang terlintas dalam pikirannya pertama kali ketika dia membeli mobil ini adalah berapakah laju maksimal mobil ini? Berapa kecepatan maksimal mobil ini? Dan dia tanpa membaca buku manual yang diberikan dealer kepada dia tanpa membaca apa yang harus dilakukan sebelum mengendari mobil itu, dia langsung balap. Dia menggunakan mobil itu dengan sangat kencang, tanpa dia memikirkan apakah ini bensinnya sudah cukup, apakah ini mungkin olinya sudah diperiksa, tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia tidak membaca buku manual yang diberikan dealer kepada dia. Dan akhirnya saudara-saudara sudah tahu bagaimana ending dari pemuda ini. Ya, dia mengalami kecelakaan. Dan kecelakaannya ini sangat ekstrim. Dia sampai dibawa ke rumah sakit, dan saat di rumah sakit dia merasa menyesal. Kenapa saya tidak membaca buku manual terlebih dahulu? Kenapa saya tidak membaca apa yang diberikan dealer kepada dia? Saudara-saudara, ini sama juga seperti kehidupan kita. Terkadang kita ingin menjalankan hidup kita tanpa ada satu aturan pun, tanpa ada satu buku panduan. Dan buku panduan itu apa, saudara-saudara? Itu adalah Alkitab. Alkitab ini adalah buku manual kita untuk menjalani hidup kita. Ketika kita tidak membaca Alkitab itu yang sudah dituliskan Tuhan kepada kita, maka hidup kita akan hancur seperti pemuda ini. Dan kita akan menyesal seumur hidup. Saudara-saudara, kita masuk ke dalam tips yang pertama bagaimana kita bisa mengembalikan waktu yang sudah kita buang sia-sia. Yang pertama ada diet yang sempurna. Mari kita kembali kepada Taman Eden. Kembali kepada penciptaan dan perhatikan beberapa hal yang Allah ucapkan pada Adam dan Hawa yang mempromosikan kesehatan yang baik. Diet yang sehat sebelum 5. Itu sudah sangat kelihatan, saudara-saudara. Bagaimana penurunan yang sangat drastis dari umur manusia setelah zaman Nuh. Tapi pada zaman Raja Daud, jarak hidup manusia telah berkurang menjadi 70 tahun. Dan itu berlaku sampai sekarang. Dan itu adalah penurunan yang sangat besar. Bukankah demikian, saudara-saudara? Kita akan bahas makanan di Bahtera Nuh. Kenapa manusia memiliki umur yang turun drastis setelah zaman Nuh ini? Kita tahu sendiri di zaman Nuh ini Tuhan membasmi manusia dengan air bah, dan orang-orang yang beriman naik ke atas ke dalam Bahtera Nuh ini. Dan bagaimana mereka makan di dalam? Tuhan berpikir bahwa tidak memungkinkan bagi mereka untuk bercocok tanam di dalam Bahtera ini. Dan dulu tidak ada listrik. Jika mereka membawa buah dan menyimpan, itu pasti akan rusak. Tidak ada kulkas di sana, saudara-saudara. Dan itu tidak bisa bertahan lama. Akhirnya Tuhan menambahkan menu daging ke dalam menu daging ke dalam makanan mereka. Dan itu yang menjadi permasalahan utama kenapa manusia memiliki umur yang turun-menurun secara drastis. Dalam Kejadian 7 ayat 2, dari segala binatang yang haram tidak haram, harus kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram, 1 pasang dan betinanya. Adalah nyata bahwa Nuh mengetahui binatang yang mana Allah maksudkan halal atau haram. Saudara-saudara, daging yang Tuhan tambahkan ke dalam menu mereka itu tidak sembarang, saudara-saudara. Ada daging yang tidak boleh mereka makan, tetapi ada daging yang boleh mereka makan. Dan itu Tuhan sudah membaginya. Allah telah mengidentifikasikan binatang mana yang halal dan yang mana yang haram, yang untuk mereka makan di dalam bahtera itu. Saudara-saudara, kita masuk ke dalam mamalia. Ulangan 14 ayat 6, setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2 dan yang memanah dan yang memamah biak,
di antara binatang-binatang berkaki 4 itu boleh kamu makan. Jadi saudara-saudara, peraturan yang Tuhan berikan kepada mamalia ini bahwa dia harus berkuku belah dan dia harus mama biak. Dan ini adalah beberapa contoh ya, dari makanan halal dan makanan haram. Dari makanan halal ada sapi, ada domba, ada rusa, dan juga kambing, dan juga lain-lainnya. Tapi untuk makanan haram, ada unta, kelinci, babi, kuda, anjing, dan lain-lain. Apabila binatang itu berkuku belah dan memama biak, itu aman untuk kita makan. Tetapi ada satu hal yang sangat penting bagi kita saudara-saudara. Jika kita melihat hewan yang dia berkuku belah tapi dia tidak memama biak, itu haram saudara-saudara. Begitu juga kebaliknya. Jika hewan itu dia memama biak tapi tidak berkuku belah, itu juga haram saudara-saudara. Banyak orang salah dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Binatangnya harus berkuku belah dan juga memama biak. Padahal itu hewan harus memiliki 2 kriteria ini sehingga itu bisa dibilang halal. Tapi kalau tidak salah satu, itu menjadi haram. Saya ambil salah satu yaitu babi. Sebagai contoh babi, dia berkuku belah tapi tidak memama biak. Dan ini haram saudara-saudara. Alkitab mempunyai beberapa instruksi yang langsung mengenai babi ini saudara-saudara. Terdapat dalam Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tapi tidak memama biak. Haram itu bagimu. Imamat 11 ayat 8. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Saudara-saudara, apa yang bisa kita ambil dari babi ini saudara-saudara? Babi ini, dia itu mempunyai satu kriteria, tapi satunya tidak. Dan itu haram saudara-saudara. Itu ditulis dalam Imamat 11 ayat 8. Babi adalah pemakan bangkai. Makanan sampah termasuk yang dimakan oleh babi, dicerna dan diserap pada makanan dalam beberapa jam. Tapi berbeda dengan sapi. Sapi dalam hal lain dia mempunyai sistem pencernaan yang kompleks. Dia memerlukan 48 jam untuk makanannya agar diserap dalam daging. Itu juga mempunyai sistem eliminasi yang kompleks, yang memindahkan banyak ketidakbersihan dari sistem dan mana yang bersih. Saudara-saudara, babi dan sapi ini sangat berbeda. Sapi, dia makanannya rumput, dan rumput itu pasti sehat. Tetapi dalam rumput saat dia makan rumput pasti ada yang kotor. Jadi dalam tubuhnya dia ada sistem eliminasi, dia dipisahkan mana yang bersih dan mana yang tidak bersih. Tapi kalau babi dia berbeda. Babi ini dia makanannya sudah kotor, tapi dalam tubuhnya pun dia tidak terjadi eliminasi. Jadi semua yang dia makan langsung dicerna dan langsung menjadi daging dalam tubuhnya. Itu perbedaan antara babi dan juga sapi. Dan ini yang sangat penting saudara-saudara. Babi seringkali terinfeksi oleh Trichina larvae atau cacing. Ketika seorang makan babi yang sudah terinfeksi, kantong keras di sekeliling larva larut. Cacing Trichina kemudian akan bersembunyi dalam daging usus dan berkembang biak. Cacing-cacing ini memasuki jaringan-jaringan darah dan membawa ke bagian lain daripada tubuh. Trichinosis dapat menjadi penyakit yang fatal, tergantung dari jumlah cacing yang dimakan. Seringkali penyakit tersebut didiagnosa salah sebagai artritis atau keracunan makanan. Saudara-saudara, Tuhan memilih babi ini haram karena dia punya alasan. Dia tidak memilih sembarangan, oh sapi halal, oh babi haram, anjing haram, rusa halal. Tidak seperti itu saudara-saudara. Babi dia makan makanan kotor sehingga dia memiliki cacing dalam tubuhnya. Dan inilah yang menjadi masalah kenapa kalau orang makan babi, terlalu sering makan babi, tubuhnya pasti akan sakit-sakitan. Karena cacing ini tadi, cacing Trichina larvae atau yang bisa menginfeksi dalam tubuh kita, saudara-saudara. Jadi babi ini dia dipilih Tuhan karena dia kotor. Jika sapi, kalau sapi itu berbeda, dia makanannya bersih dan ada eliminasi dalam tubuhnya. Kalau yang bersih dijadikan daging, tapi kalau yang kotor dibuang. Itulah perbedaan ya. Saudara-saudara, cacing ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Otopsi menunjukkan bahwa banyak mumi dari orang-orang yang hidup di zaman Musa terinfeksi oleh cacing Trichina. Saudara-saudara, kita mengetahui sekarang kenapa bangsa Mesir itu bisa mati secara konyol, mati konyol orang bilang. Dan itu karena mereka sering makan babi. Karena banyak sekali ditemukan cacing Trichina dalam tubuh mereka. Dan itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Saya mempunyai pengalaman bahwa jujur saya juga pernah makan babi. Jadi waktu sekolah dulu kita kalau ke sekolah bawa bekal toh. Jadi
waktu itu teman saya dia bawa daging babi, daging maling biasa bilang, maling. Jadi dia ditawarkan lah karena punya banyak jadi tawarkan teman-teman. Jadi saya bilang, "Ini daging apa?" "Oh, itu maling." Tapi saya tidak tahu maling itu. Oh iya iya. Jadi supaya tidak kelihatan bodoh jadi saya bilang iya iya saja. Akhirnya saya makan. Babi itu saya makan, tapi setelah beberapa hari usut ternyata maling itu babi. Dan dari situ saya merasa berdosa, tapi di sisi lain saya merasa senang karena babi itu enak ternyata. Saudara-saudara, babi itu ternyata enak. Makanya orang banyak kadang-kadang tidak bisa meninggalkan babi ini, saudara-saudara. Ada juga satu cerita, ini 2 kali saya makan babi. Yang kedua, yang kedua ini waktu di Manado. Di Manado waktu itu kita makan di food court, tapi kebetulan waktu itu saya dan kakak saya. Jadi kebetulan kakak saya ini bukan Advent, non Advent. Jadi kita makan, saya pesan nasi goreng, dia pesan sop babi, sop buntut babi kak. Kalau tidak salah. Sudah, singkat cerita, makanan datang, kita makan, makanan saya habis duluan dan saya masih lapar. Saya lihat-lihat makanan dia, masih banyak. Dan kakak saya ini kurus, jadi makan babi itu makan banyak itu sangat susah ya. Jadi makan sangat lama dan juga kadang-kadang tidak habis. Jadi saya lihat-lihat dan mungkin dalam hatinya, oh anak ini masih lapar nih kayaknya. Tertawarkan. Jadi waktu itu kita sudah lupa, memang lupa, karena sudah lapar jadi lupa. Lupa kalau ternyata ini adalah babi. Padahal kita sudah pesan sama-sama, oh ini pesan babi, tidak boleh saya makan itu. Tapi saya lupa, dia juga lupa. Kita sudah makan, sudah mau habis, ceritanya sudah mau habis tapi masih banyak lah. Lalu dia berteriak, "Willy, itu babi." Di situ juga saya kaget, wah betul ini babi. Tapi akhirnya kita pergi, makanan itu disisihkan dan akhirnya dibuang. Tapi saat kita pergi, mata saya tidak bisa berpaling dari sup ini, karena enak saudara-saudara. Saya tidak bisa, lalu itu harus dibuang, itu enak sekali baru saya bilang kepada kakak saya, salah sekali bilang pada saat itu. Kenapa bilang sekarang? Waktu itu bilang, kenapa bilang sekarang? Harusnya kalau sudah habis dulu baru bilang kalau itu babi. Dan di situ saya merasa bahwa babi ternyata enak. Tapi dari situ saya tidak pernah makan babi lagi, tidak pernah tersalah. Dan saudara-saudara, bukan berarti pengalaman ini jadi pelajaran untuk kita bahwa kalau kita ingin makan daging yang ditawarkan orang lain, kita harus tanya ini daging apa, sehingga kita tahu dan kita belajar, oh ini tidak boleh makan. Tapi jangan juga kita pura-pura lupa. Kita tahu itu babi, tapi kita pura-pura lupa supaya nanti saya makan. Tidak boleh begitu saudara-saudara. Itu ajaran yang sesat untuk kita. Lanjut kita masuk ke dalam ikan. Ulangan 14 ayat 9 berkata, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Tapi semua yang tidak bersirip dan bersisik janganlah kamu makan. Haram semuanya itu bagimu. Dr. Bruce Halstead dari Loma Linda University diminta oleh pemerintah untuk melakukan riset bagi militer untuk menentukan ikan mana yang aman untuk dikonsumsi dan mana ikan yang beracun dan tidak aman untuk dimakan. Setelah dokter ini selesai melakukan riset, dia menyimpulkan bahwa peraturan militer dan pelaut adalah sama dengan mengikuti aturan yang Allah berikan pada bangsa Israel 3.500 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberikan peraturan kepada bangsa Israel, dan itu bangsa Israel ikut-ikut saja karena mereka tidak tahu dan mereka tidak tahu cara meneliti mana baik mana benar, tapi mereka ikut apa yang Tuhan berikan karena mereka punya iman yang kuat kepada Tuhan. Tetapi saat zaman sekarang diteliti, ternyata Tuhan memilih ikan yang beracun dan tidak boleh dimakan. Ikan ini, ini halal, itu karena ada ikan yang beracun dan tidak boleh dimakan. Dan dokter ini dia berkata, 3.500 tahun bangsa Israel diberikan peraturan bahwa tidak boleh memakan ikan ini. Dan ternyata bukan karena perintah Tuhan saja, tapi karena memang ikan ini tidak baik, tidak layak untuk dikonsumsi. Dari segala yang hidup dalam air, segala yang bersirip dan bersisik, boleh kamu makan. Allah mengetahui bagaimana mereka diciptakan dan mengapa kita boleh makan dan tidak boleh makan makhluk-makhluk tertentu. Saya mengambil satu contoh, yaitu ikan lele. Nah, ikan lele ini dia bersirip tapi tidak bersisik, dan dia makannya itu kotor. Apa yang dia lihat dia bisa makan, dia makan. Kalau ada lumpur, bilang ini enak, dia makan. Itu lele, dan dia dan udang tuh sama-sama bisa dibilang sebagai pembersih di dalam laut, dan kalau mungkin lele mungkin di air laut tawar ya. Jadi
Mereka dua bisa dibilang pembersih. Dan lele ini dia kotor, biarpun dia lele ternak. Biasa kalau teman-teman saya yang bukan muslim, mereka makan lele, bilang lele tuh makan kotor baru. Kenapa? Oh beda, ini lele ternak, jadi lele ini bersih. Tapi ternyata saudara-saudara, di dalam kolam itu pasti ada sesuatu yang kotor. Itu pun lumut atau apapun dalam kolam pasti ada yang kotor, dan itu lele makan. Lele tidak tahu mana yang bersih, mana yang kotor. Itulah kenapa lele kotor. Dan lele ini, banyak orang bertanya, kenapa Allah menciptakan binatang yang haram seperti lele ini? Kenapa dia tidak dimusnahkan saja? Tapi saudara-saudara, Tuhan menciptakan sesuatu itu mempunyai arti. Tuhan menciptakan sesuatu itu memiliki intinya. Kenapa dia bisa menciptakan ini? Karena dia mempunyai arti, dia mempunyai maksud yang terindah untuk kita semua. Kalau lele ini tidak diciptakan, hewan lain yang makan lele tidak ada. Sama seperti nyamuk, banyak orang yang tidak suka dengan nyamuk. Mereka ingin nyamuk dimusnahkan, tetapi binatang yang lain yang ingin memakan nyamuk ini seperti cicak dan kodok, mereka tidak akan mendapatkan makanan. Dan ketika mereka tidak mendapatkan makanan, mereka punah. Begitu juga seterusnya dengan yang makan kodok, yang makan kodoknya itu sudah. Itu selanjutnya seperti itu. Itulah rantai makanan. Itulah mengapa Tuhan menciptakan sesuatu, tapi mereka memiliki arti. Tidak hanya Tuhan sembarang menciptakan saja. Karena Tuhan, apa yang Tuhan ciptakan itu pasti sangat sempurna. Kita lanjut untuk burung. Bagaimana dengan burung? Mungkin saudara bertanya, Alkitab memberikan petunjuk, saudara-saudara. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan, tapi berikut janganlah kamu makan. Dalam Ulangan 14 ayat 11. Allah memberikan daftar burung yang haram dan yang haram saja yang Tuhan berikan ini. Ada burung nasar, raja wali, elang merah, elang hitam, ada gagak, ada juga burung onta, ada burung hantu, bangau, bangau jangkung, kelelawar, dan sejenisnya. Saudara-saudara, Ulangan 14 ayat 19. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap itu pun haram bagimu. Dan jangan kamu makan. Saudara-saudara, kita bertanya-tanya. Kenapa kita tidak boleh makan burung? Padahal kita makan unggasnya, kita makan ayam, ada burung. Kalau yang saya tahu sih ada burung weris mungkin. Nah, itu ya burung yang kita boleh makan. Tetapi dalam Imamat 11 ayat 21 dia berkata, tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Saudara-saudara, kenapa kita boleh makan ayam? Karena ayam memiliki paha. Dan kalau burung atau unggas yang tidak memiliki paha, janganlah kita makan. Sama seperti ada bangau dia tidak memiliki paha, dan burung-burung lainnya itu tidak boleh. Tapi ada yang memiliki paha juga kita boleh makan. Seperti elang dia juga paha tapi tidak boleh makan. Itu diberikan langsung oleh Tuhan. Yang dari tadi oleh Tuhan dia berikan bahwa tidak boleh makan elang. Nah, itu langsung dari Tuhan. Kemudian kita lanjut kepada tips yang selanjutnya. Ada lemak dan darah. Imamat 3 ayat 17 berkata, inilah sesuatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-sekali kamu memakan lemak dan darah. Saudara-saudara, lemak dan darah juga adalah sebenarnya haram bagi kita, saudara-saudara. Pengikut Yahudi ortodok masih mengikuti petunjuk ini hingga pada saat ini. Jika mereka akan memotong hewan tersebut digantung di atas sehingga darah mengalir keluar. Lalu dia disembelih dan direndam dalam air dan garam agar darah yang sisa dalam tubuhnya hewan bisa dikeluarkan. Lemaknya dipotong dan tidak dimakan. Selama bertahun-tahun manusia beranggapan bahwa petunjuk larangan makan lemak dan darah dari Allah ini hanyalah untuk upacara persembahan belaka oleh orang Yahudi. Namun penelitian modern menyatakan kebenaran akan perintah Allah. Kita sudah mengetahui bahwa darah itu kotor, darah itu mengandung kotoran najis, ada jamur dan juga virus dan juga pengrusak tubuh yang banyak di dalam darah ini, darah hewan. Kemudian untuk lemak, kita juga mengetahui bahwa lemak yang tingkat kejenuhan tinggi seperti yang terdapat dalam produk-produk susu, mentega, keju, dan daging meningkatkan kolesterol dalam darah. Faktor penting penyebab penyakit pembuluh darah dan jantung. Berapa banyak penyakit yang bisa dihindari jika manusia percaya pada penciptaannya untuk menentukan makanan yang terbaik untuk dimakan. Saudara-saudara, lemak dan darah itu sangat tidak direkomendasikan untuk makan. Bahkan Tuhan pun melarang lemak ini. Jadi ketika kita makan daging,
lemak dan darah ini kita harus singkirkan. Kita harus keluarkan dari itu. Karena bisa dibilang lemak dan darah itu haram untuk kita. Lanjut, kita ada olahraga. Olahraga untuk kesehatan, Alkitab mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia memberikan pekerjaan kepada mereka. Sebagai pekerjaan itu untuk sangat berguna untuk kegiatan dan berolahraga. Jadi saudara-saudara, banyak yang berpikir, kita juga mungkin berpikir, kalau Tuhan menyuruh kita untuk berolahraga, Tuhan menyuruh kita untuk bergerak. Bagaimana dengan zaman dahulu? Mereka tidak mengenal dengan yang namanya olahraga. Dulu tuh di sana tidak ada gym, mereka tidak mengenal dengannya main basket, main bola, dan bulu tangkis, dan lain-lainnya. Tetapi Tuhan memberikan pekerjaan kepada mereka, sehingga mereka bisa bergerak, mengeluarkan keringat, dan ya itu disebut berolahraga. Dalam Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara-saudara, pekerjaan apa yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa? Ya ini tadi, Tuhan menyuruh mereka untuk mengusahakan, memelihara Taman Eden ini, sehingga mereka bisa berolahraga dan bergerak. Olahraga mengandung tubuh melindung tubuh dari berbagai penyakit. Olahraga ini mencegah memburuknya kondisi tubuh. Olahraga juga memperbaiki kondisi kesehatan dan otot dan pembuluh darah. Paru-paru menjadi lebih efisien, siap memproses udara lebih banyak tanpa bekerja keras. Itulah salah satu contoh fungsi dari berolahraga. Saudara-saudara, jantung lebih efisien ketika kita berolahraga. Dia memompa darah lebih banyak pada masing-masing detaknya. Energi memproduksi oksigen yang dibawa ke jaringan otot yang akan memperbaiki seluruh jaringan tubuh. Setelah Adam dan Hawa berdosa, Allah menambahkan jumlah pekerjaan mereka dan lebih banyak lagi tuntutan pekerjaan fisik. Dalam Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Saudara-saudara, Allah mengetahui bahwa manusia perlu olahraga dan bukan hanya untuk tubuhnya tetapi juga untuk menghindarkan diri dari masalah. Kata orang, kemalasan adalah sarang setan. Jadi saudara-saudara, ketika kita bermalas-malasan di rumah, kita mager-mageran, kita tidak ingin pergi ke tempat-tempat, kita tidak ingin berolahraga, kita tidak ingin bergerak, itu sama saja kita sudah memelihara setan dalam tubuh kita, saudara-saudara. Dan janganlah kita melakukan hal tersebut, saudara. Jadi kita harus sering bergerak dan berolahraga supaya menjauhkan setan untuk ada dalam tubuh kita. Keluaran 20 ayat 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Pentingnya kepedulian terhadap tubuh kita bisa dimengerti hanya jika kita mengerti bagaimana pentingnya tubuh itu bagi Allah sendiri. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan di ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita sudah dibeli, sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib, saudara-saudara. Kita harus menghargai hal tersebut, kita harus menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Saudara-saudara, manusia adalah milik Allah melalui penciptaan dan penebusan. Harga yang Allah bayarkan untuk kita adalah penebusan anaknya di kayu salib. Karena manusia telah ditebus dan harga yang sangat mahal, maka manusia harus memuliakan Allah dalam segala hal. Dalam segala pun, apapun yang terjadi, kita harus tetap memuliakan Allah dimanapun dan kapanpun itu. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.